Selamat sore semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Satu pujian kita angkat bersama-sama. Mulia sembah Raja mulia. Haleluya Yesus. Dalam kehidupan kita dan
Hari ini Tuhan kami datang lagi dalam rumah-Mu. Kami mau berbuat ibadah di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus, memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Menguduskan setiap sudut ruangan ini Tuhan. Bahkan terlebih menguduskan kehidupan kami. Supaya kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Mengampuni dosa, mengampuni pelanggaran kami Tuhan. Layak dan kuduskan kami hari ini. Hingga kami boleh layak juga menerima perjamuan Tuhan pada hari ini Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan menyempurnakan dan seluruh jemaat yang ada. Kami dalam urapan Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan pengganggu ibadah ini. Kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Yesus Kristus. Semua ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Kami segera mulai ibadah ini Tuhan. Kami lalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Raja kami, penyelamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita bersuka cita hari ini di minggu pertama bulan yang baru. Kita ada lagi dalam rumah Tuhan. Semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik buat saya. Tuhan baik buat saudara. Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Katakan semua, Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Yesus baik. Dia terus dosaku. Tuhan Yesus baik. Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak yang minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan Yesus baik saudara. Mari kita berdiri, lakukan pujian ini, katakan dengan iman, Tuhan Engkau baik bagiku. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus
Saudara-saudara, iman, percaya yang sungguh Tuhan Yesus baik buat kita. Segala waktu yang ada kita jalani bersama Tuhan yang baik itu. Sebab itu mari beri pujian, beri pujian, beri pujian hanya kepada Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Dia Raja kita. Haleluya, katakan amin. Haleluya, 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 amin. Semua memuji Tuhan. Hati yang girang, hati yang sukacita memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya diciptakan Tuhan. Amin. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Katakan sama-sama, langit dan bumi memuji Tuhan. Kita semua sedang memuji nama Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Rajaku. Haleluya. Haleluya.
kami hanya bagi Engkau, Yesus. Tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu selain sembah dan pujian kami. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan, hingga aku ada sampai saat ini. Hanya pujian dan sembah kami berikan kepadamu Tuhan. Haleluya. Walaupun terlalu kecil apa yang kami bawa dibanding kebaikan Tuhan, dibanding anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya. Namun kami percaya Tuhan, saat kami memuji dengan hati kami yang tulus, saat kami menyembah dengan hati yang tulus, Tuhan mendengar, menerima, dan Tuhan kan memberkati. Pujian kami bagaikan dupa yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau, kami yakin Engkau ada di tempat ini, sedang melihat setiap kami yang ada Tuhan, dan Engkau akan mengurapi setiap kami. Tuhan sedang memberkati kami. Engkau menghidupkan roh kami Tuhan. Saat kami menyanyi, saat kami memuji, saat kami menyembah, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau memuaskan kami Tuhan. Melawat kami yang ada, Roh Kudus. Haleluya, Engkau sedang memberikan kepuasan bagi kami. Engkau memberikan kesejukan bagi jiwa kami Tuhan. Hari-hari kami jadi hari-hari yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jamahlah kami Tuhan, jamahlah roh kami Tuhan, jamah segenap kehidupan kami Tuhan. Ada pemulihan, ada pembaharuan, ada kelepasan terjadi. Gereja-Mu diberkati Tuhan. Gereja-Mu dilimpahi dengan anugerah. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh.
kebenaran kami Tuhan. Dan Engkau akan selalu membawa kami kepada kebenaran. Benar Yesus. Terima kasih, terima kasih. berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami akan melihat ada perkara-perkara dahsyat Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami gereja. Haleluya. Kami tetap yakin Tuhan, hanya kepada Engkau. Kami tetap percaya, kami beriman hanya kepada Engkau Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya keselamatan hanya datang dari Engkau. Amin. Keselamatan hanya datang dari Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebenaran Tuhan akan dibentangkan saat ini. Mari terima kebenaran itu.
Firman yang akan kita dengar, firman yang akan kita dengar itu berkuasa. Amin. Dengar, terima, Haleluya. dan tanamkan dalam kehidupan kita. Amin. Jesus. terus memegang jalan hidup kami Tuhan. Jangan biarkan, jangan lepaskan kami berjalan sendiri. Kami terlalu perlu Engkau. Berfirmanlah Engkau bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami membuka hati untuk Engkau, untuk firman-Mu masuk dalam kehidupan kami. Segala kekuatan iblis yang mencuri firman Allah, kami usir Engkau di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, menaungi kami semua. Haleluya. Firman-Mu berkuasa. Kami akan alami kuasa firman itu, mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bungkus dengan kuasa Tuhan. Engkau yang meminjam mulut bibirnya. Engkau yang berkata-kata Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya,
Amin. Puji. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini ibadah raya kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini adalah Minggu tanggal 5 November 2023. Ini awal bulan baru di November. Bulan depan, bulan Desember, dan kita akan akhiri tahun 2023. Kita bersyukur untuk keberadaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti pujian kita. Dan kita memahami tak kala kita mengambil perjamuan Tuhan, roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan akan kematian Tuhan. Ya, kematian Yesus Kristus, pengorbanannya. Dan itulah bukti daripada kasih Tuhan. Ya, yang kita alami, ya, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Sebab itu seperti pujian kita. Kalau kita memahami kasih Tuhan yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kita yang percaya, tentu dunia ini tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab itu kita akan melihat beberapa keuntungan yang kita terima lewat kematian Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa ada 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Mungkin di lain kesempatan kita akan melihat menjadi 7 khotbah. Ya. Yang terakhir itu dikatakan aku haus. Ya, ketika dia disuguhi ya minuman anggur asam itu, lalu Yesus berkata, sudah selesai. Ya, tetelestai, sudah selesai. Ketika setelah dia mengatakan sudah selesai, lalu dia berseru menyerahkan nyawanya. Ya, jadi yang kelima aku berkata haus, yang keenam sudah selesai, yang ketujuh Tuhan berseru menyerahkan rohnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus diutus Bapaknya. Ya. Dari kelahirannya adalah kelahiran yang ya, sebagai perbuatan Tuhan mujizat, karena dilahirkan seorang perawan Maria. Itu perbuatan Tuhan. Dan Yesus ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa, mengerjakan tugas yang diberikan kepada Bapa. Dia melakukan tugasnya. Ya, dia menyelesaikan tugasnya, saudara-saudaraku. Ya, untuk ya berkorban ya di atas kayu salib, untuk mati di atas kayu salib. Kita tahu bahwa Yesus mengerjakannya itu. Ya, tak kala di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Ya, dia menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan, ya, di mana dia perlu melaksanakan tugas itu. Ya, tugas itu sudah selesai secara sempurna, seperti ilustrasi seorang pelukis yang menyelesaikan lukisannya.
Saudara-saudaraku yang kasih, ketika lukisan itu sudah selesai sempurna, ya, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, ya, dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapaknya, ya, dengan sempurna, ya. Jadi apa yang dilakukannya itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa sebagai sesuatu tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Coba kita melihat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, lewat kematian kita diperdamaikan dengan Tuhan. Karena dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Ya, dosa itu, ya, membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Tetapi di mana lewat kematian, kalau kita baca ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ini. Ya, bentuk kasih Tuhan itu apa? Dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keuntungan pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Pernah waktu pelajaran Alkitab kita melihat seorang yang menyiapkan jalan buat kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia, yaitu Yohanes Pembaptis. Satu waktu Yohanes Pembaptis berkata, ketika Yesus melihat Yesus, dia katakan, lihat anak domba Allah, ia mengangkut dosa seluruh manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kematian sebagai korban yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Lewat kematian di atas kayu salib, dia menanggung segala dosa manusia. Karena satu orang nenek moyang kita berbuat dosa, kita dilahirkan menjadi orang berdosa. Tapi karena satu orang kita dibenarkan. Kematian Yesus Kristus, kita dibenarkan, diperdamaikan. Karena Yesus di atas kayu salib menanggung dosa kita. Roma pasal 3 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 20, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia Tuhan dibenarkan, kasih karunia itu cuma-cuma. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ayat 25, karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada
masa kesabaran seterusnya. Jadi yang pertama kita memahami daripada kasih Tuhan yang begitu besar yang kita peroleh, bahwa Dia menanggung dosa kita. Dan tak kalah Yesus di atas kayu salib, mati di atas kayu, Dia menanggung ya dosa kita dan murka Allah. Ya, lewat pengorbanan Yesus, Allah Bapa dipuaskan, ya, memuaskan murka Allah sehingga kita diluputkan dari murka Allah. Kita diperdamaikan ya dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, lewat pengorbanan Yesus ini, waktu Yesus melaksanakan tugas, coba kita baca di dalam Yohanes 17 dulu ya. Yohanes 17 kita baca. Ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pasal 19, Yohanes 19, ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur itu, Dia berkata, sudah selesai. Tugas yang diberikan oleh Bapa kan, Dia diutus ke dunia ini untuk melakukan, Dia sudah selesaikan. Dia lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pengorbanan Yesus itu memenuhi karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Penebusan itu Bapak Ibu dibayar ya, lewat darahnya sendiri ya. Seperti imam membawa darahnya sendiri, imam besar. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 6, saya salah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan, sebab bait Allah adalah kudus dan kita sudah ditebus sebagai miliknya Tuhan. Ya, yang dibayar lunas, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, di mana Dia menebus kita dengan darahnya itu, ya. Dengan kata lain itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini ya dibeli dari perbudakan pasar dosa, dibeli seperti budak dibeli, dibayar lunas. Ya saudara-saudaraku yang kekasih.
Yaitulah pengertian daripada kita ditebus dengan dibayar lunas lewat pengorbanan Tuhan. Dia menggantikan kita. Seharusnya kita yang harus dihukum oleh murka Allah, kebinasaan, tapi semuanya ditanggung oleh Yesus, dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan katakan kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kita yang tadinya dibawa kutuk sekarang memperoleh hidup yang kekal. Dia menggantikan kita. Dan kita tahu bahwa di atas kayu salib juga Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi lewat kebangkitan Tuhan, Yesus bangkit, maut dikalahkan. Yesus mati untuk menebus, membayar kita dari budak dosa itu, dibayar kita. Dia menggantikan kita juga dari segala kutuk, segala murka Allah dan pekerjaan iblis. Sebab itu seperti kemarin, kalau ada bisikan-bisikan iblis yang melemahkan kita katakan dalam nama Yesus ada Tuhan di pihak kita, kita akan mengalami. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang terakhir Bapak Ibu, keuntungan kita terima bahwa kematian Tuhan sekali keuntungannya untuk masa lalu kita diselesaikan, masa kini saudara-saudara kita dibebaskan oleh Tuhan, diselamatkan. Masa yang akan datang kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Kita menerima warisan rohani lewat kematian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terima kasih. Kita menerima warisan daripada Tuhan lewat kematian Tuhan. Coba kita melihat Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15 sampai yang ke-17. Karena ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dan menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Ayat 17, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab itu ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Yesus mati, wasiat rohani kita terima. Keberuntungan yang kita terima, dia memberikan keselamatan kepada kita, menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Dia memulihkan kita. Bahkan firman Allah katakan lewat bilur-bilurnya kita disembuhkan, mengalami kesembuhan. Luar biasa warisan yang diterima. Firman Allah katakan kalau hidup
belum terima kita wasiatnya. Nanti kalau mati baru terima. Apa wasiatnya? Warisan rohani. Lewat kematian Tuhan kita terima keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan Dia selamatkan kita. Ya, Dia akan selamatkan kita lagi. Kita hidup seperti orang berperang, Tuhan akan menyertai kita, Dia akan menyelamatkan. Satu waktu kita akan diselamatkan lagi dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dia melepaskan kita, membuat kita menjadi baru. Bahkan Dia memberikan berkat-berkat rohani kepada kita. Ya, kehidupan rohani, sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa memilikinya. Sebab itu kita seharusnya sebagai milik Tuhan kita bangga. Kita diingatkan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu kematian. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tidak bisa memisahkan kita dari dunia dan lain-lain. Karena kita menerima keuntungan yang kita terima, bahwa Dia menanggung dosa kita, Dia mengampuni, menebus kita, ya. Dan penebusan itu sudah selesai di atas kayu salib. Dia menggantikan kita, Dia menghancurkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan iblis, dan firman Tuhan. Kita mendapat warisan. Satu waktu kita juga akan bersama-sama Dia. Selain berkat-berkat yang kita terima lewat penebusan yang Yesus kerjakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Saya undang Bapak Meliaki maju ke depan untuk menemani saya perjalanan. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya, haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Urayamu menyembahmu. Haleluya. Anugerahmu nyatakan janjimu kepadaku. Walau ku hidup, Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari hidup. ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang
Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada pembaharuan hidup dan kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah, mari angkat roti dengan tangan kanan. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online, tentu menyiapkan roti, dan mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus makan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan minuman dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini lalu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum. Terima kasih Tuhan. Letakkan cawan, kita datang menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Saya undang kembali. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, kami menyembah. Pelanggaran saudara sudah dihapuskan. Segala dosa-dosa sudah diampuni. Segala ikatan-ikatan sudah dilepaskan. Saat kita beriman kepada kematian Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini kita boleh berbangga karena Tuhan. Karena hidup kita dibaharui. Kita dibawa kepada hidup yang kekal. Hidup yang akan mengalami berkat ilahi. Sebab itu, biarlah hidup ini jangan lagi mau diikat oleh kuasa iblis. Jangan mau lagi diikat oleh si setan yang membawa kita kepada dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Apa yang saudara rasa sedang mengikat saudara?
sepertinya tidak bisa terlepas dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Hari ini imani bahwa percaya kepada kematian Yesus, ikatan itu terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan mau lagi diikat. Si setan itu berusaha mengikat, tetapi jangan lagi mau. Kita berkata, Yesusku sudah melepaskanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan sudah dekat. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk kita lebih berkenan kepada Tuhan. Kita akan meraih janji-janji Tuhan. Kita akan mengalami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Mari satu sama lain saling topang, saling mendoakan supaya hidup kita, satu gereja ini menjadi umat yang diberkati Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada di minggu pertama bulan yang baru. Kami boleh menikmati Tuhan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Biarlah mata iman kami boleh melihat terus bahwa Engkau ada di dalam kami. Kami tidak bermain-main dengan hidup ini Tuhan. Kami mau hidup kami boleh bermanfaat, boleh berfaedah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, tunjukkan dan terangi kami Tuhan. Berikan kami pencerahan Roh Kudus, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan. Terkadang kami tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Terkadang kami tidak mampu untuk setia kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami terus berusaha kuat untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan yang sudah kami terima hari ini. Itu akan membangkitkan iman kami, akan menguatkan iman kami, akan menambahi iman kami, akan mendatangkan mujizat bagi hidup kami, mendatangkan kelepasan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesembuhan. Haleluya, mendatangkan damai di hati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Segala apa yang kami dengar hari ini, itu boleh bertanam dan berkuasa dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman ini. Haleluya, tetap sehat, tetap kuat, dan terlebih urapan Tuhan bertambah-tambah. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan membawa korban-korban persembahan kami. Biar apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan. Apa yang kami beri, yang kami kumpulkan, boleh bermanfaat untuk kelangsungan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi yang akan melayaninya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap memberikan korban persembahan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah, kalau Bapa di sorga memberikan anak yang tunggal, terlebih Dia akan memberikan juga yang lain. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara merindukan Tuhan menjamah hidupmu, supaya Tuhan pulihkan hidupmu, baharui hidupmu, supaya Tuhan melepaskan hidupmu dari semua hal-hal yang mengikat. Mungkin juga engkau mempunyai beban yang berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada engkau. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, tantangan, problem. Yakinlah Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar dan kemenangan. Mungkin di antara engkau ada di dalam kelemahan secara tubuh, fisik, maupun juga kelemahan hati hidupmu ini. Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada engkau. Engkau mempunyai problema, masalah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, pekerjaan usahamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu. Datanglah kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, serahkanlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memperdulikan dan menuntaskan semua hal. Dia akan memberikan kelegaan buat engkau dan saya yang mau datang kepada Dia. Dia akan menolong dan memberikan jalan keluar kepada engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari jemaat umatmu, baik yang ada di tempat ini, baik mereka yang mengikuti secara online. Hamba mewakili umatmu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan kita boleh alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Tuhan sanggup memberkati engkau dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati semua tim pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Pakai lebih dahsyat lagi di hari ini dengan kesukaan yang daripada Tuhan. Tuhan sehat-sehatkan selalu. Berkati mereka yang memberikan persembahan mereka dengan iman, dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan mereka. Hamba berdoa sesuai dengan firman Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan kembali kepada umatmu yang melakukan dengan iman dan percaya. Biarkan bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap bawa acara perayaan Natal kami 10 Desember, perayaan Natal umum, hari Minggu jam 4 sore. Berikan cuaca yang baik. Istimewa kami dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Kami boleh bersama-sama bersuka cita bersama seluruh panitia Natal untuk menikmati berkat perayaan. Tuhan tolong sebentar diberkati, dilawat oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani juga Tuhan siapkan. Sebentar kami akan mau latihan juga, Tuhan pakai kami. Ya, suara-suara kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, berikan keamanan ke depan tahun-tahun politik ke depan. Tuhan tolong senantiasa, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi buat pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin-pemimpin di negeri kami ini Tuhan. Semuanya buat Bapak Presiden sekarang, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Menteri Pak
Amin. Tuhan tolong juga sama keluarga, baik juga para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat, berkati Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres dalam menjalankan tugas Tuhan, buat berhasil dan menyertai. Berkati keluarga mereka, Komandan Komplek bersama seluruh stafnya, Tuhan berkati Kelurahan Tengah secara khusus, sama seluruh staf RW, oh Tuhan 06, RT 05, Tuhan berkati yang ada di kompleks, semua yang dimana kami berada, Tuhan berkati. Terima kasih, terima kasih. Mari kita kembali mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biar kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara.